Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Pentas Tani Iin. Hai teman cerita semuanya, apa kabar nih? Selamat datang di Pentas, PNS Cerita Integritas. Semoga sehat selalu ya. Ya, tetap sehat dengan patuh pada protokol kesehatan, jaga jarak saat sedang di ruang publik dan hindari kerumunan, jaga kebersihan tubuh dan lingkungan, makan sehat dan olahraga teratur. Jika ada gejala kurang sehat, segera praksekkan diri ke dokter. Nah, selain kesehatan, kita juga harus selalu mengutamakan keselamatan. Jadi untuk teman cerita semua nih, yang lagi mendengarkan podcast Pentas ini juga tetap harus waspada ya, utamakan keselamatan. Kalau teman cerita lagi beraktivitas dengan konsentrasi yang tinggi, kami sarankan untuk pause terlebih dahulu dan lanjut mendengarkan ketika punya waktu yang luang. Betul sekali Kak Tony, kita kan nggak kemana-mana ya, kita tetap ada di kanal kesayangan kita semua, ada di YouTube, di podcast, di Spotify maupun Anchor, juga teman-teman cerita bisa subscribe ya. Jangan lupa follow kami juga di Instagram dan Facebook @PNS Cerita Integritas, biar tidak ketinggalan di tiap episodenya. Betul. Nah, Kak Is, ini tumben nih kita muncul di tengah minggu. Biasanya kalau nggak di weekend, ya hari kalau Senin di weekend ya. kita di awal minggu. Nah, ini ada apa nih Kak Is? Nah, iya nih Kak Tony, ini kan kita udah di penghujung tahun 2020 nih. Kita sama-sama tahu nih kalau tahun 2020 jadi tantangan berat buat kita semua untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan perubahan, khususnya di interaksi sosial kita, Kak Tony. Benar-benar. Jadi 2020 ini memang tantangan banget, baik bagi kita yang bekerja, kita yang anak-anak kita yang sekolah, negara kita juga di tengah ancaman krisis, di tengah pandemi. Sebagai penyuluh anti korupsi juga punya tantangan tersendiri nih menghadapi tahun 2020. Tapi tantangannya bukan integritas ya yang harus menyesuaikan, tapi aksinya ya Kak Is. Jadi mungkin teman-teman kalau penyuluh anti korupsi ini sebelum pandemi melanda ini dapat melakukan kegiatan secara luring ya, tatap muka secara langsung. Betul. Biasanya ada talkshow, dialog, kemudian membuka kelas-kelas di ruang kelas di mahasiswa misalkan atau di sekolah-sekolah, goes to school, main board game. Bener. Nah, tapi masa pandemi ini kita perlu menyesuaikan diri ya. Penyuluh anti korupsi juga dituntut untuk menemukan cara-cara yang baru, yang kreatif dan efektif, berdampak juga untuk menyesuaikan pada sistem interaksi yang baru. Bener banget nih Kak Tony. Nah, di episode spesial kita kali ini, kita mau manfaatin untuk ikutan tradisi pergantian tahun yang selalu ngetren Kak Tony, yaitu refleksi dan resolusi. Tentunya kita nggak sendirian dong Kak Tony di sini. Oke, berarti kita nggak cuma berdua ya? Iya, pastinya. Kita kedatangan tamu yang spesial. Nah, seseorang yang tidak asing lagi di dunia edukasi anti korupsi. Nah, kalau teman-teman penyuluh anti korupsi ini mendengarkan podcast ini pasti tidak asing lagi dengan namanya. Panutan kita bersama gitu lah. Wow, siapakah dia? Sok kita tes pakai salam dulu ya. Kira-kira pada familiar nggak nih dengan suaranya? Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Sehat ya, Master. Perkenalan dong, Master siapa ya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Kita kedatangan Master Sandri Justiana, seorang penyuluh anti korupsi utama yang sehari-hari juga beraktivitas di Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Apa kabar Master Sandri? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, dan kabar luar biasa. Asik. Deket-deket akhir tahun gini, kita culik sebentar ya Master untuk berbagi bareng teman-teman cerita yang udah standby di podcast kita. Boleh, boleh. Boleh dong kenalan dikit dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Kita harus menjalin chemistry agar bisa berkolaborasi. Perkenalkan, nama saya Sandri.
Salam anti korupsi. Cakep. Salam anti korupsi. Saya Pantunnya. cakep. Terima kasih. Oke. Ini pantunnya aja udah anti korupsi nih, berarti sudah mendarah daging dan menjiwai banget ya Kak Tony. Mantap. Justru enggak. Justru enggak. Justru ya mungkin banyak yang ini ya. Ini mungkin salah satu tantangan juga buat para penyuluh gitu. Ini berdasarkan hasil apa tuh? Hasil pengamatan saya dan yang saya rasakan. Misalnya kalau saya di KPK nih, wah pasti ini udah anti korupsi kan gitu. Sejak kecil pasti orangnya itu lurus-lurus aja kan gitu. Penyuluh, penyuluh nih anti korupsi. Wah kayaknya jangan diajak-ajak karena dia orangnya lurus kan gitu. Padahal tidak semua penyuluh anti korupsi, juga tidak semua pegawai KPK itu orangnya bersih sejak lahir gitu. Karena kenapa? Karena penyuluh anti korupsi juga bukan malaikat. Iya, benar. Juga bukan setan, tapi dia manusia. Yang namanya manusia pasti dia pernah berbuat salah. Pasti punya kesalahan. Jadi saya pun sama gitu. Saya pun sama kalau kita lihat kepada masa lalu, apakah saya waktu kecil tidak pernah menyontek? Pernah. Apakah pernah tidak disiplin? Oh mungkin sering. Tapi yang penting adalah sekarang bukan melihat ke belakang. Ke belakang perlu kita lihat sebagai ibaratnya kalau kita mengendarai mobil gitu. Dengan refleksi ini ya ke depannya secara garis besar ya yang masa lalu udah kita renungi, kita akui kesalahannya, kita taubatkan gitu ya, kita taubat, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan sekarang kita lihat ke depan gitu. Jadi buat para penyuluh justru banyak tokoh-tokoh yang memang sekarang ini menjadi idola atau menjadi panutan itu tidak jarang masa lalunya pun kelam gitu. Ya, contohnya kayak sahabat Nabi ya Umar bin Khattab kan itu kan bagaimana dia kelamnya masa lalunya kan gitu. Tapi justru kekelaman itu tidak menjadikan dia sebagai penyesalan yang berkepanjangan, tapi dia udah move on kan gitu. Gitu Mas Aris. Benar sekali Master Sandri. Jadi tujuan kita penyuluh anti korupsi maupun pegawai KPK itu bukan malaikat, juga bukan setan. Yang pasti adalah kita semua di sini terus bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Salah satu caranya adalah merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di 2020 untuk membangun resolusi yang lebih baik lagi di tahun 2021. Kalau gitu kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-tanyanya. Master Sandri, mau tanya dulu dong, selama tahun 2020 ini, Master Sandri tetap melakukan penyuluhan kah? Padahal kan kita tahu kondisinya nih berubah drastis ya, Master. Sekarang interaksi sosial benar-benar dibatasi. Apakah Master Sandri tetap melakukan penyuluhan dan apakah menemui tantangan saat melakukan penyuluhan dengan metode-metode yang beradaptasi pada kondisi pandemi COVID ini, Master? Silakan. Jadi tentu saya tetap melakukan penyuluhan. Nah, hanya memang pengalaman saya kemarin, saya tidak, boleh dibilang, tidak melakukan kegiatan tatap muka. Bukan tatap muka. Bukan kegiatan tatap muka langsung, tapi kegiatan tatap muka melalui layar Zoom gitu. Itu semua kegiatan sosialisasi. Saya pun juga di luar tupoksi beberapa kali diminta untuk memberikan berbagi kepada mahasiswa, itu semua dilakukan secara online. Dan menariknya adalah kenapa secara online? Ya karena memang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Jadi tantangannya ada nggak, Master Sandri, kalau selama melakukan penyuluhan secara daring ini, berubah nggak sih, Master? Perbedaan apa yang dirasakan? Perbedaannya pasti jelas ya.
kalau saya sih menangkap justru lebih nyaman gitu. Contoh. Oh, justru lebih nyaman gitu. Secara ada hal positif, ada hal negatif. Saya bicara hal positifnya, lebih nyaman. Pertama begini. Misal nih, saya harus melakukan sosialisasi ke beberapa provinsi kan itu. Kalau dulu, misal saya harus ke Jawa Timur, maka kalau acaranya hari Selasa, saya Senin harus berangkat. Senin mesti berangkat kan itu. Mesti berangkat menyiapkan tiket, menyiapkan perlengkapan, naik pesawat, turun di bandara, naik mobil ke penginapan, kemudian datanglah ke tempat acara. Nah, Jawa Timur itu kan luas misalnya. Tempat acara kan, di Jawa Timur kan luas gitu. Itu kan misalnya yang hadir itu mungkin harus dari berbagai di 30-an lebih kota kabupaten gitu. Nah, datanglah seperti itu. Kadang-kadang di yang jauh-jauh tuh nggak ada gitu. Jadi kalau ke Jawa Timur kita ingin mengcover semua, kita mungkin harus ke beberapa tempat. Misalnya 2 jam di Surabaya gitu. Tapi pindah lagi. Terus besoknya ke Jawa Tengah, perjalanan lagi. Jadi dalam 1 minggu itu paling maksimal 2 atau 3 provinsi. Nah, tapi dengan adanya online ini, saya dalam 1 hari bisa 3 provinsi. Wow. Saya tidak perlu ke bandara, ya saya jadwalkan hari Selasa. Betul. Jam 8 saya biasa Jawa Tengah misalnya. Kemudian lanjut nanti jam 10 saya keluar di Jawa Timur. Lanjut saya bisa pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta, itu dan hanya dengan hitungan detikan seperti itu. Malah bisa bergabung sebetulnya. Ya. Nah, artinya itu salah satu kemudahan artinya kita bisa lebih menjangkau. Hanya memang negatifnya adalah kembali lagi kita kan manusia kan itu. Manusia itu pasti ada unsur sosial. Kita pingin juga beda tentu ketika bicara di layar dengan tatap muka langsung, terutama di pra dan postnya gitu. Sebelumnya pun kita bisa mengamati bagaimana suasana peserta kan gitu, kondisinya gitu. Kemudian begitu selesai juga kita ada selain tanya jadi formal juga kita selesai kita bisa ngobrol, malah disitulah muncul adanya chemistry seperti itu. Tapi kalau kita online kita kan nggak tahu nih setengah jam sebelumnya ini yang ada kan hanya layar nama kan gitu. Kita nggak tahu apakah layarnya ada nama di layar, tapi apakah dia itu sedang masak, apakah sedang menyapu? Iya benar sekali. Atau dia juga itu sedang dengan apa? Ketika layarnya kebuka, dia sedang bicara, ternyata bicara dengan yang lain, rapat yang lain kan itu. Jadi disinilah ada sedikit diduakan gitu. Benar sekali. Jadi positifnya justru harusnya kita bisa lebih produktif ya Master ya di era pandemi ini karena menyingkat banyak waktu untuk perjalanan dan sebagainya ketika kita mau menyuluh. Kemudian tapi harus benar-benar pinter nih mengelola forum atau mengelola kelompok sasaran agar interaksi dan efektivitas penyuluhannya tuh tetap berdampak gitu ya. Bagaimana caranya membangun chemistry seperti itu ya mungkin ya Master Sandri, kayaknya ini semua tuh dirasakan oleh semua penyuluh yang melakukan kegiatan secara online Master, termasuk mungkin saya dan Kak Tony sendiri dan teman cerita yang lain juga merasakan seperti itu. Nah kalau Kak Tony nih, Kak Tony sama nggak seperti Master Sandri mengalami experience yang sama seperti itu? Iya, jadi ketika pandemi datang, sebenarnya malah lebih kayak semacam galau ya, yang awalnya sudah dari bulan Desember tahun lalu itu udah merencanakan mau goes to school, mau ke mana gitulah. Pokoknya semua kegiatan sudah dirancang, apalagi kita sudah dibekali peralatan perangkat sosialisasi dari KPK, tapi ternyata karena pandemi akhirnya malah bingung mau manfaatnya bagaimana. Tapi alhamdulillahnya karena banyaknya teman-teman penyuluh korupsi yang saling bertukar pikiran, akhirnya ya mulailah untuk membuat kelas virtual, kemudian mulailah akhirnya juga sampai ke tahap membuat podcast ini, Kak Iis. Oke, jadi sama ya seperti Master Sandri memanfaatkan teknologi virtual ini tetap untuk melakukan penyuluhan. Jadi nggak berhenti gitu Kak Tony ya. Iya. Tapi betul. Tadi udah dikasih perangsos, terus
apa namanya, tiba-tiba pandemi gitu, udah menyusun planning buat goes to school ke banyak sekolah. Sempat demotivasi, sempat down nggak, sempat bingung nggak Kak Tony? Sempat bingung. Jadi sempat bingung mau ngapain dengan amanah yang udah ada ini. Jadi agak ini beban juga ya. Jadi ini kalau nggak dipakai juga gimana gitu. Kan udah dikasih kepercayaan untuk manfaatin ini. Tapi ya alhamdulillahnya karena bertukar pikiran, terus evaluasi. Maksudnya ketika pertama kali ada pandemi, kemudian kita bikin kelas virtual, dari situ akhirnya dievaluasi lagi kegiatannya apa yang lebih menarik, kemudian kalau interaksinya online, yang menarik adalah hal semacam ini dan seterusnya. Kita mengikuti kebiasaan orang untuk mengakses informasi secara online. Oke, betul. Gitu. Langsung beradaptasi ya. Master Sandri nih, kalau Master Sandri, Master tadi Kak Tony katanya sempat bingung nih pas awal-awal pandemi. Aduh, kita harus kayak gimana nih? Master Sandri merasakan hal yang serupa nggak? Lama stuck nggak, Master, sejak oke, kita membatasi interaksi sosial sampai akhirnya menemukan apa namanya metode? Oke, kita menyuluh secara online aja. Kalau di kami sih langsung ya, begitu ada kebijakan pandemi, kita langsung mulai mencoba beberapa aplikasi platform, dari mulai Zoom, Google Meet, kemudian Skype kita coba, dan kita timbang-timbang, akhirnya kita pilih metode Zoom kan gitu. Tapi kalau bagi saya sih bukan di masalah teknologinya gitu. Tapi yang jadi tantangan adalah bagaimana cara kita bisa berinteraksi untuk mencapai tujuan. Gitu. Betul, karena kalau kita bicara misalnya kembali bukan kepada masalah terkait dengan penyuluhan, itu bukan terkait dengan masalah apa materinya sebetulnya, apa metodenya, bukan itu sebetulnya yang paling utama. Kita harus tahu dulu kita tuh tujuannya apa sebenarnya untuk menyuluh itu. Gitu. Apakah memang tujuannya untuk awareness, membangun kesadaran? Apakah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan? Atau tujuannya untuk melatih keterampilan? Nah, itu yang memang harus menjadi fokus gitu. Nah, ketika tidak bisa, artinya kalau kita yang melatih keterampilan, itu nggak bisa. Sifatnya itu tablik akbar kalau istilah kita gitu. Nggak bisa itu. Meningkat pengetahuan pun tidak bisa juga. Sifatnya kita mesti bagi-bagi. Misalnya kalau untuk sifatnya awareness, ya kita bisa dengan metode Zoom dengan tablik akbar 1.000 orang peserta, itu bisa gitu. Tapi memang targetnya tentu ibaratnya kita kalau mau jualan properti kan gitu. Dari 1.000 orang yang kita prospek, dari 1.000 orang yang kita bagikan brosur, paling hanya 1 yang tertarik kan itu. Nah, tugasnya itu kita sekarang, kita jangan sampai semua disamakan gitu. Sama juga ketika dalam menyuluh anti korupsi, ketika sifatnya itu kita menjaring gitu kan, menebarkan jalan, ya kita ke semua orang gitu. Bisa lewat Zoom, bisa lewat Facebook, lewat apapun. Tapi perlu diingat, jangan berharap 1.000 orang itu 1.000 orang langsung sadar gitu. 1 dari 1.000 itu udah alhamdulillah kan gitu. Nah, pentingnya adalah begitu kita membuat sebuah program, itu mesti ada tindak lanjutnya gitu. Kita mesti menyiapkan kamar-kamar yang sifatnya nanti lebih eksklusif. Misalnya ada 1 orang, nah berarti kita kalau ingin mendapatkan 50 orang yang komitmen, ya berarti kita harus melakukan 50 kali kegiatan Zoom tablik akbar kan gitu. Benar. 1 aja gitu, 50 nanti yang berminat aja, yang mau lanjut. Jadi jangan semua materi itu disampaikan gitu. Misalnya kita ngomong 2 jam, nggak usah, cukup 30 menit juga cukup sebetulnya. Tapi orang nanti akan tertarik nih. Oh iya, penasaran, yang mau silakan, ini ada persyaratannya, ada komitmennya. Nanti gabung di grup, barulah di grup itu kita nanti masuk nih, yang sifatnya lebih spesifik gitu. Jadi kalau di tablik akbar saya tidak mengharuskan, wah ini semuanya harus ikut, harus dibuka layar, nggak apa-apa, silakan aja, bebas kan gitu. Tapi kita harapkan minimal ada 1 masuk, kita tarik, barulah nanti kita buat yang sifatnya lebih ketat gitu. Oke, kalau mau nanti kita bikin mini workshop. Nah, di sini syaratnya adalah mestilah kita bikin TNA dulu, kita nanti buka
buka layarnya, ada komitmen. Nah, itu bisa lebih interaksi gitu. Itu saya terapkan pada saat sosialisasi. Nggak masalah gitu. Emang itulah sekarang di masa sekarang ini kita untuk mendapatkan target itu kita benar-benar harus melewati beberapa kali saringan gitu. Memang nggak semua ikan bisa masuk ke jala kita, tapi bagaimana memanfaatkan atau memberdayakan ikan yang masuk ini ya, Master Sandri, untuk biar eksklusif, dapat ruang yang eksklusif, penyuluhan eksklusif dari kita. Kalau ini kan, kalau masa di dalam online ini kan agak memang ada tantangan tersendiri untuk membangun interaksi dan berkelakar, karena memang interaksi sosial secara fisik kan kita tidak bisa terus jaga. Kemudian kalau online kan ya kayak Master Sandi bilang itu konsistensi untuk di depan layar atau sambil mengerjakan hal yang lain itu kan juga susah. Jadi bagaimana, apa sih motivasinya Master Sandri ini untuk tetap melakukan penyuluhan ini di masa yang pandemi yang serba terbatas ini? Ya tentu kita simpel begini aja. Apa yang membedakan di masa pandemi ini dengan di luar pandemi? Apa yang membedakan sebetulnya? Ada sebuah perusahaan atau bisnis yang itu justru berkembang tanpa tetap muka. Apa itu? Iya, benar-benar. Gojek. Sebut merek lagi. Shopping online ya. Iya. Layanan online. Seperti barusan saya juga dapat. Layanan online. Saya ketika di rumah, mungkin dalam satu hari itu bisa beberapa kali paket kan gitu. Nah, bayangan saya sebetulnya mengapa gitu. Dulu orang tuh ada perubahan budaya kan gitu. Nah, itu mesti kita siasati sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang masyarakat mau membeli produk kita kan gitu. Mau membeli program kita. Nah, tentu kita harus mengetahui apa sih sekarang yang perlu ada survei ini sebetulnya. Apa sih yang disukai pada masa pandemi ini? Selain belanja kan gitu ya. Kalau mungkin belanja online, mungkin kita bisa nih kepada para penyuluh nih. Kan yang namanya penyuluh itu kan ada tiga unsur kan. Ada penyuluhnya kita, ada yang disuluhnya, ada pesannya. Nah, pesannya itu nggak akan berubah. Mau online, mau offline, pesannya sama. Yang membedakan metodenya. Ya, mungkinkah penyuluh nih nanti membuat produk-produk yang memang dibutuhkan, tapi mengandung pesan. Misal, kenapa kita nggak bikin masker dengan desain yang menarik, tapi ada kontennya. Nah, kontennya tentu harus disesuaikan dengan segmen. Kita jual kan gitu. Kan nanti enak nanti. Misalnya kita bikin masker yang pesannya itu adalah jujur itu juara kan gitu misalnya. Nanti banyak yang pesan kan gitu. Banyak pesan nanti paket apa nih? Pesan jujur itu juara. Bisa jadi kenapa enggak gitu. Kenapa kita nggak bikin produk-produk yang disisipi dengan warnanya dengan pesan-pesan anti korupsi gitu. Nah, pertanyaan sekarang adalah gimana kita bisa menggunakan tren ini gitu. Kalau anak muda sukanya apa? Lagu misalnya, sukanya nonton YouTube, nonton apapun. Nah, kita bisa masuk ke sana, ke dunia mereka, tinggal kita sisipi seperti itu. Itu mungkin salah satu yang bisa digunakan untuk awareness. Tapi kalau untuk nanti yang udah mulai tertarik, sudah berkomitmen, kita bisa menggunakan metode-metode yang seperti saat ini gitu. Kita terbatas ya 20 orang gitu. Kita cek juga sekarang pelatihan-pelatihan, mungkin bisa jadi sifatnya bukan untuk komersil ya gitu. Tapi pengalaman saya, ketika kita mengadakan kelas Zoom, workshop, itu beda ketika gratis. Maka walaupun yang daftarnya itu 200, paling hadir beberapa orang. Iya. Tapi beda ketika diganti nih, ada biaya investasi 100.000 gitu. Itu dia akan bela-belain hadir. Kenapa? Gua udah bayar gitu. Nah, itu juga mungkin salah satu yang nanti bisa teman-teman siasati gitu. Tapi artinya ini bukan buat komersil, tapi ada biaya komitmen, biaya investasi yang nanti bisa ditukarkan gitu. Ditukarkan dengan yang sifatnya mungkin merchandise atau apa. Produk-produk yang menarik itu tadi ya, Master ya, ditukarkan dengan itu ya gitu. Betul. Jadi kita sebetulnya di sini dibeli pelajaran banget nih bagaimana kita shipping dari
era sebelum pagebluk dengan era pagebluk ini gitu. Pagebluk. Benar. Oke. Pagebluk itu pandemi ya, bahasa Indonesianya pagebluk gitu. Iya. Kita bisa belajar gitu, bagaimana tetap ada kan gitu. Nah, itu yang nanti emang perlu ada kreasi-kreasi kalau dalam bayangan saya tadi, awareness-nya kita mesti masuk dulu, karena jangan sampai kita ngasih sesuatu yang mereka belum paham gitu. Nah, nanti ke depannya tetap untuk mengingatkan reminder. Nah, bisa jadi kita bikin hiasan-hiasan. Pokoknya saran saya sekarang coba cari hasil survei marketing, era marketing di 2020 dan outlook marketing 2021. Dari mulai segmentasinya, dari mulai apa yang trennya, itu nanti harus kita masukin di 2021 seperti itu. Benar. Bisa jadi resolusi para penyuluh anti korupsi di tahun 2021 ya, Kak Is. Iya, benar sekali Kak Tony. Tadi dari motivasi menjadi resolusi tahun 2021, Mas Sandri mengatakan kita harus keep up dengan trennya gitu. Bagaimana caranya membuat penyuluhan anti korupsi itu menjadi sesuatu yang menarik, ikut tren gitu. Jadi adaptif seperti itu ya. Sepertinya bisa banget nih buat teman-teman penyuluh atau buat teman-teman pegiat anti korupsi untuk coba mempraktekkan resolusi tersebut. Iya, kita juga akan mempraktekkannya kayaknya, Kak Is. Kita akan melihat trennya, habit di masyarakat di tahun 2020 kemarin yang bisa kita resolusikan di 2021. Iya, kita nggak mau dong Kak Tony setahun udah ngerem terus jadinya malah stuck terus di rumah gitu kan. Kita membuat momentum tahun 2021 ini menjadi lebih berdaya. Asik. Asik. Nah, oke teman cerita, itu tadi refleksi dan resolusi dari Master Sandri Justiana. Ya. Bisa banget jadi dorongan kita semua, motivasi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi wawasan kita ke depan nanti kalau kita mau menyuluh itu seperti apa dengan tren yang baru seperti ini di era pandemi ini. Mungkin kalau kita nanti sudah selesai pandemi kita bisa mulai berkreasi lagi, tapi dengan era pandemi ini kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan orang masyarakat untuk mengamati produk-produk, termasuk kita kan sedang menjual produk ya Kak, produk penyuluhan gitu ya. Ya, betul. Kesadaran masyarakat. Nah, itu kita ceritakan dulu awareness dari masyarakat biar sadar dulu terhadap isu-isu korupsi, kemudian setelah kita dapatkan masyarakat yang mungkin berminat untuk ikut serta, kita ingatkan terus-menerus, kita jaga dan kita pelihara. Kita rawat lah gitu Kak Iis. Iya, betul sekali kata Mas Sandri tadi, yang lalu biarlah berlalu. Kita nengok ke belakang, ambil pelajarannya aja, kemudian kita adaptif maju ke depan dengan tekad dan semangat yang baru. Mas Sandri, boleh dong kasih closing statement buat teman-teman cerita di rumah. Ya, itu emang menjadi salah satu kita setiap tahun selalu membuat resolusi, dan begitu ketemu tahun berikutnya ternyata resolusi kita belum terlaksana, maka teruslah diperpanjang. Nah, ini pun sama sering saya alami juga, sehingga memang kita perlunya di sini sebuah komunitas, semua ada forum untuk saling mengingatkan. Maka yuk sama-sama kita buat resolusi yang realistis. Jadi kalau saya kemarin dengar podcast di seorang pemain sepak bola, harapan itu perlu, target itu perlu dicanangkan, tapi jangan terlalu ambisius gitu. Tapi kita harus perbanyak ikhtiar dan doa, dan yang paling penting lagi adalah saling mengingatkan. Jadi menarik nih, saya dapat ini nih dari Pak Master Hindrata Nikolai. Nah, pasang targetmu. Punya target spesifik itu seperti menyetel GPS mental. Walau jalan berliku dan sulit, kamu tidak kehilangan arah. Targetmu, panduanmu. Siapkan diri merebut peluang yang akan datang, pasang targetmu. Nah, ketika kita akan bikin target, mungkin bagus nih setelah kegiatan ini, kita sama-sama bikin acara, bikin resolusi bareng 2021.
kemudian nanti kita buat dalam bentuk apapun, saling sharing. Nanti kita saling mengingatkan gitu. Jadi ibarat seperti Muhammad Ali. Jadi Muhammad Ali itu ketika dia akan bertarung melawan Josh Foreman, dia setiap habis latihan itu mengetuk pintu tetangganya. Tok tok tok, saya Muhammad Ali, saya akan meng-KO Josh Foreman. Terus ke setiap tetangganya itu, setiap hari itu. Kenapa? Karena saya sudah menyampaikan resolusi saya, maka itu secara bawah sadar menegaskan saya sudah menyampaikan ke orang lain. Malu dong kalau nggak kecapekan seperti itu. Oke. Nah, akhirnya sama juga sekarang kita punya resolusi. Nah, biar resolusi yang saya sampaikan tadi tahun depan tidak memperpanjang resolusi tahun 2021. Kita harus seperti itu, kita buat resolusi, target, sampaikan ke yang lain, nanti sama-sama kita saling mengingatkan. Oke, jadi PR nih Kak Tony, bisa nih kita bikin resolusi bareng-bareng. Jadi tentunya resolusinya yang realistis, adaptif, dan terus moving forward seperti itu. Terima kasih banyak nih Master Sandri waktunya. Terima kasih Master Sandri. Sama-sama. Baik, oke Kak Tony, kita juga tentunya mau ngajakin teman cerita semua nih untuk berbagi refleksi juga resolusi buat tahun depan. Yuk coba teman ceritain di kolom komentar ini. Benar. Nah, biar pentas ini lebih baik, bantu kami juga untuk mengisi formulir feedback, saran dan masukan kami ya, dengan silakan mengetik link di browser st.id/teman cerita. Okay. Linknya juga nanti akan kami taruh di caption. Betul. Selain itu, teman cerita bisa mengajak kami bekerja sama atau berkolaborasi dengan kontak kami langsung ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas atau chat kami di mana Kak Tony? 0856 46869204. Oke, terima kasih semuanya teman cerita, sampai jumpa tahun depan. Salam cerita integritas, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.